Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Umar Moshir. Pada video kali ini kita akan membahas tentang login session ya dengan menggunakan shared preference. Jadi pada video sebelumnya kita udah membahas tentang custom navigation dengan fragment, dan sekarang kita akan mau menambahkan sebuah login session ya teman-teman dengan menggunakan shared preference. Oke, jadi langsung aja teman-teman. Yang pertama, kita bisa buat sebuah activity baru. Kita beri nama dengan welcome activity ya teman-teman. Sebelumnya kan kita hanya membuat fragment. Di sini ada 3 fragment untuk masing-masing. Untuk navigationnya ada 3. Untuk bottom navigationnya. Lalu sekarang kita buat sebuah activity baru dengan nama welcome activity. Lalu kalau udah selesai, tunggu aja sampai selesai. Kalau udah, kita bisa langsung masuk ke layoutnya dulu di activity welcome.xml ya teman-teman. Di sini kita bisa nambahkan sebuah button terlebih dahulu ya, button untuk loginnya nanti. Jadi kita atur dulu, kita buat buttonnya di sini biasa aja. Di sini kita kasih posisinya dia pas di tengah ya teman-teman. Kita kasih teksnya login, terus kita tinggal kasih dia layout center environment agar dia letak di tengah, baru kita kasih dia ID btn login. Oke, lalu kalau udah, mungkin kita bisa buat sebuah package baru dengan nama helper ya teman-teman. Di dalam package utama kita buat sebuah package bawah selanjutan dengan nama helper, dan kita buat sebuah kelas dengan nama shared preference ya. Oke, jadi fungsinya ini dia menampung sebuah session login ya untuk set preference ini. Jadi mungkin yang pertama, kalau udah dibuat, kita bisa kasih parameter activity-nya dulu ya, activity. Lalu kalau udah, kita buat variabel login untuk ini aja perwakilan dari stringnya ini. Juga kita buat myPref di sini untuk perwakilan dari myPref. Baru kita buat set preference variabelnya. Lalu kalau udah, kita inisialisasikan ya, kita init set preference itu. Kita kasih activity get set preference myPref. Dari yang kita buat variabelnya myPref ini, konteksnya mode private ya teman-teman. Baru kita setting status loginnya, kita kasih dia tipe boolean ya, data boolean, jadi pakai true or false. Oke, jadi set preference editnya dia put boolean login statusnya, maka dia nanti bakalan berpindah ya. Lalu kalau kita set statusnya, otomatis kita juga akan mengambil atau ngeget ya status loginnya. Kita kasih tipe yang boolean juga ya. Kalau udah login, baru statusnya nanti jadinya false. Oke, kalau udah, bisa kita langsung masuk ke welcome activity-nya ya. Kita langsung masuk ke controllernya. Sini yang pertama, di dalam kelas welcome activity kita buat let infer dulu untuk bindingnya, data binding, ngeget dari activity welcome binding. Baru kita buat private let infer untuk mengambil si set preference ini ya teman-teman. Kita tambahkan, lalu kita buat data bindingnya juga di sini. Kita inflate dia. Oke. Lalu kalau udah, kita set content view-nya ke data binding ya, .root. Oke. Baru kita atur untuk set preference-nya ya. Kita panggil dia di sini, kita arahin dia ke welcome activity ya, dari session loginnya nanti masuknya ke sini atau dari sini. Lalu kita panggil binding btn loginnya teman-teman. Kita atur agar kalau diklik nanti si button loginnya ini dia bakalan berpindah halaman ya, dengan menggunakan session login dari set preference ini. Baru kita set status loginnya jadi true ya. Ini tadi status loginnya, ini kita set jadi true, maka nanti pas dia ngeget jadinya false ya teman-teman. Jadi seperti itu. Baru kita kasih toast nanti kalau dia berhasil. Ketika kita udah mengeklik buttonnya berhasil, nanti dia bakalan memunculkan sebuah toast selamat datang nih. Kita kasih dia pendek aja untuk toastnya, baru kita tampilkan. Oke, seperti itu. Lalu kalau udah, kita bisa masuk ke main activity-nya. Di sini kita tambahkan masing-masing dari fragment ya, fragment yang ada mulai dari home, card, account. Jadi ada 3. Untuk notification managernya itu kita kasih nama dia fragment account ya teman-teman. Lalu
kita tambahkan fragment manajernya, sama kita aktifkan fragment home. Jadi untuk pertama kali dibuka yang aktif itu dia adalah fragment home-nya teman-teman. Baru kita panggil let init var dari masing-masing menu item, sama button navigation-nya ya, untuk menu di bawahnya itu. Baru untuk status login-nya ya, kita panggil di sini SPH-nya. Ya, ini set preference-nya kita inisialisasikan. Baru ini juga untuk data bindingnya sama, untuk si main activity-nya kita inisialisasikan juga ya teman-teman. Lalu kalau udah seperti biasa kita get dulu data bindingnya. Di sini kita aktifkan main bindingnya, kita inflate datanya ya teman-teman. Lalu kalau udah biasa kita set jadi binding.root. Lalu setelah itu kita masukkan data set preference-nya ini ya di main activity. Baru kita setup bottom navigation-nya, baru kita buat function di bawahnya, kita tambahkan di onCreate, baru kita buat function di bawahnya ya. Jadi kita atur awal transaksinya. Jadi itu yang kita show itu fragment home. Jadi ketika kita awal kali masuk aplikasi, dia bakal menampilkan fragment home-nya ini ya teman-teman. Lalu kalau udah untuk fragment card kan ada 3 nanti di bottom navigation-nya, ada yang home, card, dengan account. Nah, ketika kita kali membuka activity, dia bakalan menampilkan si fragment home ini. Sedangkan untuk 2 fragment yang lainnya tidak ya. Jadi kita hide, caranya kita hide agar dia tidak menumpuk di dalam satu fragment nantinya ketika kita baru membuka awal aplikasi. Baru kita find dia ini ya, binding navigation view-nya ya, kita atur menu item, get itemnya, is check-nya kita aktifkan jadi true. Baru kita buat sebuah kondisi dari bottom navigation-nya ini ya teman-teman, tentang call fragment ini. Ini kita buat functionnya di bawah sini ya teman-teman, untuk mengatur dari transaksi masing-masing fragment ya teman-teman. Bikin transaction-nya untuk menyembunyikan dan menampilkan fragment-nya. Jadi kita atur di sini gimana caranya. Jadi kita panggil dulu ID-nya masing-masing dari fragment, masing-masing fragment. Baru kita atur kalau index 0 itu untuk fragment home, sedangkan untuk yang satu untuk fragment card, dan untuk ininya kita atur jadi 2 ya, untuk notification atau fragment account-nya. Kita udah beri nama dia fragment account. Terus kita kasih kondisi lagi di dalamnya. Kalau dia belum login, kalau dia udah login ya, udah menempatkan status login, maka kita panggil ke fragment-nya, fragment account-nya. Kita panggil activity atau fragment dari ini ya, fragment notification-nya ini bakalan menampilkan kalau dia udah mendapatkan status login, nge-get status login dari set preference, kita panggil fragment-nya ini. Tapi kalau kalau kita belum login, belum masuk ke session login, jadi dia bakalan nginten ke welcome activity dan memanggil button yang ada di dalamnya, yang button yang udah kita buat tadi ini, button login. Nanti dia bakalan menampilkan button login kalau kita belum login ya, di yang dari welcome activity kita aktifkan, kita intent dia ke welcome activity. Baru kalau udah berhasil, nanti dia bakalan langsung masuk ke fragmentnya ini ya teman-teman. Jadi navigation, notification, atau fragment account. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu kalau kita coba jalankan, kita coba running, kita lihat aplikasinya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, kita mirroring dulu ya, lupa. Mana ini? Oke, ini kan tampilan dari aplikasinya teman-teman. Di sini ada 3, mulai dari bottom navigation-nya home, card, dengan account-nya. Nah, karena kita belum login, jadi dia menampilkan activity dari welcome activity ya, yang mana ada button login di dalamnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita klik, kita cek dulu ya tampilan sebelumnya seperti ini. Nah, kalau kita atur ketika kita mengklik button loginnya, dia akan memunculkan sebuah selamat datang. Cuman karena kita belum membawa data ya teman-teman, jadi dia cuma formalitas, kita cuma mengetes
arah dari ini ya, button loginnya menggunakan set preference dari kita mengeset session loginnya dan ngeget. Jadi kalau kita back lagi, kita cek ulang untuk akunnya, dia tidak akan menampilkan dari welcome activity lagi, tapi dia langsung menampilkan fragment dari si navigation fragment yang udah kita atur tadi ya teman-teman. Yang ini kondisinya tadi di main activity. Nah yang ini, kalau dia udah login dari welcome activity, dia bakalan menampilkan ngeget status loginnya dan masuk ke fragment account lewat dari fragment account. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan session login menggunakan set preference pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.